Selamat pagi sahabat Adiaksa, bertemu kembali di acara Ngopi Kejaksaan Negeri Pesawaran, Ngobrol Pintar bareng Kejaksaan Negeri Pesawaran. Saat ini Meilita Hasan, podcaster. Hari ini, seperti yang kita tahu, narkotika adalah serious crime, yaitu kejahatan transnasional. Efeknya bisa berdampak multiplier effect terhadap perekonomian, bahkan terhadap pertahanan dan keamanan negara. Wow, jadi narkotika ini benar-benar jadi kejahatan yang saat ini sedang menjadi sorotan pemerintah untuk bagaimana upaya pencegahan dan penanganan narkotika tersebut. Nah, selaras dengan rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, hari ini Kejaksaan Negeri Pesawaran telah melaksanakan tes urin terhadap seluruh pegawainya, bahkan bukan hanya terhadap pegawainya, tapi juga terhadap honor dan semua yang terlibat di Kejaksaan Negeri Pesawaran. Nah, gimana hasilnya ya dari tes urin Kejaksaan Negeri Pesawaran ini? Saat ini sudah bergabung bersama kita Ibu Yolanda Aprilia. Selamat datang Ibu. Selamat pagi. Ya, kemudian ada juga Dr. Putu Ristiani Ayu SPKK. Betul ya Bu? Halo, betul, ya, selamat datang di Kejaksaan Negeri Pesawaran. Nah, tadi bisa diceritakan nih Mbak Yola, sapaan akrab saya Mbak Yola, karena Kejaksaan Negeri Pesawaran dengan Dinkes, dalam hal ini RSUD, sudah lama nih kerjasamanya ya, sudah banyak program-program kita juga ya. Nah, hari ini nih RSUD datang ke Kejari Pesawaran ini melakukan apa sih Mbak, bisa dijelaskan? Oke. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini kami RSUD Pesawaran bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pesawaran melakukan screening. Jadi screening untuk pemeriksaan urin narkoba. Dan pada kesempatan ini kita memeriksa kurang lebih 50 orang, baik tenaga pegawai negeri ataupun tenaga honor ya. Dan kemudian ini udah boleh diungkapkan nggak? Apa dijelaskan? Oh, iya. Hasilnya gimana sih Hasilnya Mbak ya. ini? Deng. Harusnya ada musik ya. Alhamdulillah untuk hasilnya semuanya negatif. Semuanya negatif, alhamdulillah. Ya, jadi semuanya bebas dari narkoba. Dari pemeriksaan hasil urin. Gitu urinnya, Mbak Melita. Begitu ya. Tadi betul ya Dok, divalidasi juga nih Iya, sama dokternya iya, nih. betul. Bener nggak Dok, dari 50 itu negatif semua? Iya, betul Mbak. Saya validasi. Iya. Ada tim kami yang memeriksakan itu analis untuk teknisnya. Iya. Ada juga yang penjagaan di kamar mandinya Kamar sendiri, mandi. toiletnya ya. Dan saya memvalidasi dari hasil pemeriksaan tadi. Pemeriksaan tadi ya. Artinya prosesnya sudah dilakukan dengan Sudah ketat nih gitu sesuai kan. dengan prosedur. Iya, nggak ada yang minjem urin temennya, nggak ada ya. Benar-benar. Semuanya karena Ya. mulai dari ambil Iya, tadi dari wadahnya, pemberian wadahnya, langsung ke toiletnya, diawasi, Iya. sampai pengantaran dan Iya. langsung di tempat juga langsung diperiksakan. langsung diperiksakan tadi, hasilnya langsung keluar ya Bu ya. Langsung keluar ya. Boleh lah ya, karena ada dokter nih, ada dokter spesialisnya langsung. Saya mau tanya nih Dok, jadi sebenarnya itu kevalitan dari tes urin sendiri seperti apa sih Bu terkait dengan narkotika ini? Oke. Untuk pemeriksaan narkoba itu ada beberapa sampel yang digunakan. Iya. Yang pertama adalah urin. Yang kedua bisa dari darah, dan yang ketiga dari rambut. Itu menggunakan metode pemeriksaan juga yang berbeda. Iya. Kalau yang pagi tadi sampai siang ini kita gunakan di sini itu adalah urin. Urin, Ya, betul. menggunakan metode rapid ya. Iya. Dia dengan 5 parameter pemeriksaan dari narkoba. Apa aja itu Dok? Itu tadi ada marijuana, kokain, habis itu ada apa tadi itu lagi amfetamin, ada benzodiazepin, satu lagi apa tadi ya? Ya, 5-5-nya itu merupakan memang parameter untuk narkoba. Tes narkotika itu ya Bu ya. Dan di rapid ini memang berbeda, ada yang 4 parameter, ada 5 parameter, ada yang kita gunakan adalah
yang 5 parameter. Artinya tadi sudah cukup membuktikan bahwasannya pegawai Kejaksaan Negeri Pesawaran ini bebas narkotika dari segala pemeriksaan jenis urin, ya. dari 5 jenis itu tadi. Ya, tadi amfetamin itu kan kalau bahasa awamnya sabu begitu ya. Jadi artinya sudah negatif semua begitu ya. Alhamdulillah cukup lega karena begini, kejaksaan itu kan menangani perkara yang salah satunya ada tindak pidana narkotika yang sebenarnya marak banget nih Dok di Pesawaran ini. Tingkat kejahatannya tinggi begitu ya. Karena sekarang itu kan kejahatan narkotika itu bukan hanya kaum-kaum elit aja yang beli, tapi bahkan realita fakta hukumnya ada sopir, ada juga kuli bangunan. Sebenarnya tidak mengenal profesi Iya, sebenarnya. ada tapi juga pelajar. institutnya, Jadi kan cukup miris sekali ya. sekarang ini ya. Nah, fungsinya tes narkotika ini juga membuktikan bahwasannya jaksa-jaksa yang menangani perkara narkotika itu tidak turut terlibat juga dalam penyalahgunaan narkotika begitu ya Dok ya. Jadi artinya pencegahan penanganan narkotika itu juga sudah dimulai dari penegakan hukum nih, dari penegak hukumnya ini harus bersih dulu nih gitu kan. Betul. Jadi kan bisa menangani perkara secara profesional dan integritas. Sah, betul nggak sih Mbak? Oh, setuju ya. Iya. Kadang kalau dalam bahasa kesehatan ada bilang di dalam tubuh, gimana Dok? Di dalam jiwa yang sehat terdapat ini yang kuat. Waduh, lupa ini. Di dalam tubuh Jiwa yang yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu ya Dok ya. Iya, Kurang lebihnya gitu ya lah ya. Pokoknya intinya bahwasannya tes terkait dengan tes urin ini terkait dengan narkotika ini juga membuktikan bahwasannya jaksa-jaksa aparat penegak hukum khususnya di Kejaksaan Negeri Pesawaran ini bebas narkotika, artinya tidak turut terlibat dalam tindak pidana tersebut gitu kan. Jadi kita bisa menangani perkaranya dengan profesional dan integritas. Itu kayak visi misi kami kejaksaan. Oke deh. Lanjut nih, karena ada dari RSUD dalam lingkup Dinas Kesehatan ini ya. Bu Yola, Mbak Yola. Sebenarnya apa aja sih Mbak bentuk sinergitas antara kejaksaan dan Dinas Kesehatan RSUD khususnya ini? Iya. Jadi RSUD ini siap membantu ya, membantu kejaksaan apapun yang dibutuhkan, terutama di bidang screening. Seperti misalnya ada tahanan yang sekarang kan lagi masih COVID ya. Jadi sebelum melakukan sidang, mereka biasanya cek dulu ke RSUD gitu. Selain itu cek kesehatan juga, misalnya kalau mau ada diklat atau teman-teman dari kejaksaan bisa melakukan pemeriksaan di RSUD Pesawaran. Oke, screening gitu. kesehatan lah ya. Terus selama ini nih Mbak yang sudah berjalan nih kerjasamanya kan kita ada hal yang baru nih di Kejaksaan Negeri Pesawaran gitu kan. Jadi setiap hari Senin, Rabu, Jumat beroperasi. Apa tuh? Ada klinik Adiaksa. Betul. Bisa dijelaskan Mbak Yola? Jadi klinik Adiaksa ini bekerja sama Dinas Kesehatan ya. Mereka melakukan piket nanti di hari Senin, Rabu dan Jumat ya. Ya, kemudian hasil dari pemeriksaan itu mungkin melakukan rujukan ke RSUD Pesawaran. Jadi screeningnya ada di sini. Kemudian nanti kalau memang perlu penanganan lebih lanjut, maka akan dilakukan penanganan di RSUD Pesawaran. Luar biasa ya sinergitasnya ini. Jadi kejaksaan ini melakukan tugasnya dalam hal penanganan penegakan hukum begitu ya, dalam hal penuntutan khususnya. Kemudian dari Dinas Kesehatan ini supporting nih dengan ada petugas piket begitu ya, ada petugas medisnya di klinik Adiaksa yang untuk screening kesehatan secara berkala pegawainya begitu ya. Jadi kami mau memastikan semua penegak hukum yang ada di Kabupaten Pesawaran ini sehat ya. Luar biasa, applause dulu dong. Iya betul. Karena bagaimana jadinya suatu daerah kalau aparat penegak hukumnya aja nggak sehat gitu ya Dok ya. Betul ya. Jadi citranya itu dilihat dulu nih dari aparat penegak hukumnya. Kalau sudah sehat, wah berarti mantap ini suatu daerah begitu ya. Iya luar biasa. Nah Dok, lagi nih terkait dengan tadi ya tes urin untuk narkotika gitu ya Dok ya. Terus begini Dok yang saya tanyakan lagi nih karena berkaitan dengan tupoksi saya nih Dok. Nah kalau terkait dengan
narkoba jenis baru nih dok. Bagaimana sih dok kemudian ujinya, seperti apa uji labnya? Misalnya ada jenis baru, itu pun ada metodenya tersendiri. Apa begitu. tuh alat untuk mendeteksinya itu tersendiri. Makanya biasanya itu alat bisa juga metode seperti rapid ini atau dengan menggunakan alat yang besar gitu. Jadi itu kalau menggunakan alat yang besar itu biasanya reagennya akan disesuaikan dengan mau pemeriksaan jenis apa gitu, narkotikanya ya. Iya. Oke dok. Terus kalau ini dok, penyalahguna narkotika itu bisa nggak sih kita identifikasi dari ciri-ciri secara kasat mata begini, melihat gini langsung, wah ini kayaknya ada tanda-tanda nih. Bisa nggak dok? Itu kalau misalnya penggunaannya sudah lama ya. Jangka panjang. Ya, itu kalau dalam jangka waktu yang lama yang penggunaannya itu bisa biasa dari segi fisik, lesu seperti itu ya, lesu, kusam seperti itu. Tetapi tidak juga langsung kita menjudgment nih kayaknya begitu, enggak juga ya. Mungkin tetap kalau dari kita sebagai dokter itu dari anamnesis dulu kita tanyakan, siapa tahu kurang tidur, begadang dan sebagainya. Tetapi kalau biasanya kalau sudah jam terbangnya sudah tinggi gitu ya, kita misalnya memang kita target ini ya, misalnya ada beberapa yang harus ditarget, biasanya bisa dilihat dari fisiknya, dari ciri-ciri fisiknya ya dok ya, betul ya. Nah gitu tuh, karena kalau ini nanti ini nih lebih lanjut nih nanti terkait dengan penyalahguna narkotika. Kan sebenarnya dari undang-undang narkotika itu ada banyak, ada penyalahguna, ada pecandu, ada korban penyalahguna. Nanti next nih penjabarannya ya. Terus saya mau tanya lagi nih dok, nah perspektif dari dokter sendiri nih kemudian terkait dengan kejaksaan, bagaimana sih dok, khususnya Kejaksaan Negeri Pesawaran yang dokter tahu, atau bagaimana kesan dokter terkait dengan Kejaksaan Negeri Pesawaran ini, gimana? Kalau kesan saya sih selama ini memang penegak hukum ya, artinya dalam kategori memang baik gitu. Artinya dari memperhatikan juga, pimpinan itu memperhatikan semua pegawainya ya, dengan salah satu kan kerjasama untuk screening kesehatan. Betul. Ada kan tidak hanya narkoba ya, pemeriksaan narkoba, mungkin dari laboratoriumnya, misalnya pegawainya rutin melakukan pemeriksaan 6 bulan sekali, untuk dari pemeriksaan misal seperti kolesterol yang gitu yang rutin-rutin gitu ya. Itu memang penting benar. Saya rasa semua baik-baik aja, nggak ada ini. Kalau narkoba negatif semua ya. Kalau kolesterol, asam urat ini kayaknya ada ini kayaknya. Iya. Kalau dari Mbak Yola sendiri nih, bagaimana Mbak Yola selama ini kan sudah banyak nih Mbak Yola bekerja sama dengan kejaksaan ya, kemudian melakukan program-program yang baik untuk pegawai kejaksaan sendiri maupun untuk masyarakat. Gimana nih Mbak kesannya terhadap kejaksaan? Kesannya baik. Kemudian ya akrab ya, apalagi sama hubungannya kita. Hubungannya baik ya. Baik, pokoknya saling saling bekerja sama. Jika saya ada yang memang saya kurang mengerti, mungkin saya bisa bertanya, tapi kalau misalnya untuk kesehatan mungkin ke kita gitu ya. Gitu ya, jadi saling melengkapi pokoknya bersinergi. Iya, gitulah ya. Gitulah, ada lagi yang mau disampaikan? Rasanya sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya, intinya kita siap kapan saja untuk membantu Kejaksaan Negeri Pesawaran untuk lebih sehat. Untuk lebih sehat lagi. Terima kasih. Intinya kedepannya supaya Kejaksaan Negeri Pesawaran ini dengan Dinas Kesehatan maupun dengan RSUD untuk terus saling bersinergi begitu ya. Penegak hukum kalau sakit juga nggak bisa menjalankan tugasnya ya. Betul. Kemudian inilah kemudian fungsi supporting, saling support gitu kan. Kalau misalnya nggak ada penegak hukum nanti pun bagaimana masyarakatnya? Iya kan. Gitu. Intinya untuk suksesnya suatu daerah itu harus saling bersinergi. Gitu. Terima kasih kehadirannya Mbak Yola. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.